Oke, suara saya bisa kedengaran jelas. 大家下午好，menuju晚上好。都能听清楚我的声音是吧？Bisa kedengaran jelas suara saya? 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家都用餐了吗？Oke ya，大家可以在评论区和我交流，teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat bersama saya. Sambil saya share screen dulu ya, bahan hari ini ya. Oke.好，我看一下哦，有谁已经在班上了啊？Ya, siapa aja nih teman-teman yang sudah hadir? Oke, ada Pak Johannes ya. Oke, ada Ibu Elena juga, Ibu Yovita, 然后Ibu Irma, 清楚了，jelas ya. Ada Ibu Rose juga, jelas ya. Ibu Nani. 好，谢谢大家的反应. Ya, terima kasih buat responnya. Terus ada Pak Andreas dari Australia。晚上好，老师。从2周前开始，悉尼和雅加达的时间相差4个小时。Oh, oke. Kalau gitu开始nya harus dikomain di sini gitu ya, Pak ya. Jadi, 晚上好，老师。从2周前开始，悉尼和雅加达的时间相差4个小时。Jadi, selisih waktu antara Sydney dan Jakarta sejak 2 minggu yang lalu jadinya berubah jadi 4 jam, kata Pak Andreas ya. 今天我没有太多事可做，太多事可做。今天我没有太多事可做。Hari ini nggak terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan, kata Pak Andreas ya. 只是放松待在家里，OK ya. Jadi bersantai di rumah, 看爱情故事电影, menonton film romantis ya, film percintaan, oke. 雨中的浪漫, oke. Jadi apa romantisnya di dalam hujan gitu ya Pak ya. Oh, ada judul film ini. Baik. 这个电影大家看了吗？这个电影大家都看过吗？film ini teman-teman sudah pernah nonton kah? Nah, itu Pak Andreas lagi bertanya sama kita ya. 与熟悉的歌曲好想好想。这是一部触动你感情的好电影. Oh, oke ya, katanya film ini sangat menyentuh hati ya, satu film yang sangat menyentuh hati dengan apa lagunya yang terkenal 好想好想. 这部电影是不是 saya lupa ya judul lagunya yang diperankan sama Vicky Zhou. Bener nggak? Sama nggak ya filmnya ya Pak? 你可以在 YouTube 上找到这部电影. Oke ya, kata Pandes kita boleh nemuin filmnya di YouTube. Oke ya. Eh, sepertinya kalau teman-teman mau nonton nih ada rekomen ya dari Pak Andreas ya. 雨中的浪漫. Oke. 好，谢谢您的分享, Pak Andreas, untuk filmnya ya. Jadi karena Pak Andreas tidak banyak beraktivitas di luar, jadi dia santai di rumah dan nonton filmnya, film Mandarin, teman-teman ya. 很好，很好。谢谢您, Pak. Ada Ibu Yovita yang sudah hadir, terus ada Ibu Tati ya. 老师好，你好, Ibu. 再来是 Ibu Ita, 老师、班长和同学们下午好. Oke, ketikannya sudah benar, Bu Ita ya. Ibu Elena, 老师下午好，下午好，大家下午好。Ibu Ita 听到了，清楚了. Oh, oke. Jadi kalau mau,清楚了, udah cukup. Atau 听到了, oh, 能听到了. Jadi salah satu aja Bu ya. Kalau mau pun 听到了, titik 清楚了. Jadi nggak disambung ya, karena memang dia dua-duanya bisa berdiri sendiri. Oh, Kabut Cinta. Kabut Cinta, 雨中的浪漫吗? Judulnya begitu ya, Kabut Cinta ya. Oke, baik.
Saya tahu filmnya tapi nggak tahu judulnya ya. Oke. 好，谢谢您 Dr. Evelyn yang suka nonton biasanya akan hafal judul lagu ya, judul film ya. Oke, baik terus Bu Nani, 老师下午好，大家好. Oke, ketikannya juga sudah benar ya Bu Nani ya. 然后下午好，老师、班长和朋友们，OK ya, Dr. Evelyn juga ketikanya sudah benar. 好，不用谢 Ibu Ita ya. Ada Pak Setiawan juga sudah hadir. 老师好，你好Pak. 好，大家应该都用餐了吧？sudah pada makan sore ini? Oke ya. 我们最后是到哪了？Kita terakhir sampai di mana ya teman-teman? Masih ingat? Coretan saya sampai di halaman 7. 第7页，对吗？我们到了这儿，kita sampai di sini benar nggak? Oke, kata Ibu Sinta kalau nyebut jenis film kerajaan-kerajaan Korea dan Tiongkok bagaimana Laosu ya? Kalau istilah Koreanya, oh Korea saya nggak tahu nih ya. Oke, baik. Tapi kalau bukan film silat maksud saya, tapi sejarah. Oh, sejarah ya. 所以说，中国的历史故事 boleh ya, 历史 sejarah kalau memang ngomongnya sejarah, terus misalnya 也可以说帝王故事、帝王电影，帝王 itu maharaja dan raja ya, jadi film kolosal. Baik, sebentar ya, ini berarti saya hapus dulu. Kalau Korea, jujur saya sama sekali nggak tahu ya. Saya Sageuk ya, bacanya ya Bu ya. Maaf ya kalau salah baca yang Korea ya. Nah, kalau misalnya Mandarin, misalnya film kolosal, raja gitu ya. Kalau sejarah sih lishi, uh, lishi, 电影, film sejarah. Tapi kalau film sejarah ini menyangkut yang kayak film-film yang benar-benar berdasarkan sejarah, kayak sejarah Tiananmen, ya banyak diputar di CCTV kalau saya lihat ya. Cuman saya memang jarang banget nonton ya, jujur ya teman-teman ya. Eh, nah, kalau filmnya benar-benar film sejarah, 我们说历史电影，历史 ini adalah sejarah. Oke. Nah, 电影 film. Nah, tapi kalau misalnya film yang raja-raja, kolosal, 我们可以说帝王。帝 是皇帝 itu maharaja. Kalau wang itu raja ya. 皇帝 T-nya lebih tinggi gitu ya. 帝王电影. Kayak beberapa waktu lalu ya, udah lama sih sebenarnya ada film-film kerajaan-kerajaan yang terkenal. Nah, itu namanya Tiwang. Kayak gitu Bu Sinta ya, semoga kejawab. 好，到了第7页对吗？Oke, 谢谢Pak Setiawan ya. Berarti sampai halaman 7 kita sudah selesai. 结束了吗？Sudah selesai? 哦，对，OK。在第8页，OK，谢谢Bu Sylvie ya. Zanya ada 4, betul Bu. Ibu boleh bilang oke, ti, sorry, tipa, T-nya ke 1, kedua gitu ya. 8, iye ini adalah halaman ya. Jadi boleh boleh dipakai karena ini akan sering kita pakai juga. 老师，我们到了，kita sampai gitu ya. 我们到了第8页. Misalnya kita sampai di halaman 8 atau 上个星期到了第7页, 现在是第8页. Jadi kalau kayak simple-simple gini, coba teman-teman praktekin ya. Jadi nanti lama-lama kebiasaan. Oh, cara ngomongnya begitu gitu ya. Jadi 上星期 itu minggu lalu ya. 到 artinya sampai gitu ya. 到了第7页, 7. 现在是第8页. Jadi jelas. Oh, minggu lalu sampai halaman 7, sekarang halaman 8 老师 gitu ya. 好，再来我们接下去看一下啊。晚上好，老师，ini dari Ibu Chunrong. Oke, 晚上好 Ibu. Ya, 不客气, Bu Sylvie ya. Oke. Maharani ini maksudnya istrinya Maharaja ya. Kalau istrinya Maharaja biasanya kita panggilnya Huang Ho. Huang.
Huangdi. Tadi kan Huangdi itu maharaja. Jadi kalau apa namanya istrinya gitu ya disebut Huang Ho, Maharani gitu ya. Huang Ho. Oke, baik ada Pak Steven ya. Ni hao 老师，你好吧？Bukan Huangho 老师, tapi Raja Wanita. Raja Wanita, 我们说王妃. Jadi dia Huangho itu cuma satu. Jadi kalau Maharaja pasangannya Huangho. Tapi kalau di bawah-bawah kan ada raja-raja. Nah, kalau istrinya raja, 我们说王妃, pakainya Fei. Jadi memang kalau teman-teman tahu mereka tuh ada apa kayak kasta ya. Kayak gitu. Wang Fei itu istrinya raja. Ya, oke. Eh, oke, baik ya. Jujur saya nggak banyak nonton yang tentang klausal. Oke, kita lanjut boleh ke bahan pelajaran supaya tidak menjauh ya. Boleh kita nanti bahas di hari Rabu di topik umum ya, supaya jadi rapi. Kita nggak melebar keluar. Nanti Rabu teman-teman kita kalau misalnya teman-teman suka bahas, oh ini raja, terus pasangannya apa, segala macam, maka kita boleh bahas di hari Rabu ya. Oke ya. Eh, 所以第7页已经结束了，对吧？Halaman 7 berarti sudah selesai. Kita akan lanjut ke halaman 8 ya. Oke.呃，halaman 8, 我们看一下。哦，试一下和试一试. Jadi sama, kalau teman-teman nggak mau pakai 试一下, pakainya 试一试 boleh. Ya, dua-duanya boleh, tidak ada perbedaan. dua-duanya sinonim ya. Oke. 我请大家帮我念一下好吗？要念的同学可以举手呀。Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan. 我们看一下啊。Oke. Ya, ada Ibu Ruth. Saya unmute ya, Bu. Nin hao, Ibu. Ya, Yang Nin. mana ya, Lutfi? Oke, ya suara saya bisa kedengaran. Oke, Bu. Ibu boleh bantu saya bacakan yang kalimat dari 试一下 ya, yang pertama dan juga yang kedua. Silakan, Bu Ruth. 这双鞋子我可以试一下吗？这这双鞋，OK，boleh sekali lagi. 这双鞋子我可以试一下吗这双鞋子我可以试一下吗？？OK，很好。再来第二。Ya, oke, Bu Ruth. Oh, ke mute balik ya. Oke, sebentar ya. Saya unmute lagi. Silakan, Bu. 这副眼镜你可以试一试。Oh, oke. Nadanya ya, Bu. Jadi, 这副nya nada 4. 这副眼镜nya harus 这 ditekan 副 karena nanti 眼 beda 镜，arti ya. Oke. 这副眼镜你可以试一试. Boleh sekali lagi, Bu? 这副眼镜你可以试一试。你可以试一试。OK，好，谢谢您，Bu Ruth. 再见。Oke, baik. Kita lihat dulu ya arti-artinya, teman-teman. 我们先看一下啊。这双鞋子我可以试一下吗? Jadi kalau teman-teman mau beli sepatu, mungkin boleh tanya juga kepada penjaga toko ya, kepada 售货员. 这双鞋子我可以试一下吗？我可以试一试吗？都可以。我可以试吗? Tanpa 一下 atau 一试 itu juga boleh. Jadi boleh cobakah? Ya, jadi cuma 试 sama ma itu juga boleh. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau terlalu panjang, ininya boleh dibuang. Jadi 这双鞋子我可以试吗? boleh ya. Saya boleh cobakah? Gitu ya. Oke. Sebentar saya hapus dulu yang pinggir.
Jadi shuang itu adalah kata satuan untuk sepasang. Misalnya barang-barang yang sepasang ya, 这双鞋子. Terus sepasang lagi itu apa? Misalnya 一双筷子. Apa itu 筷子, teman-teman? Sumpit ya. Jadi untuk benda-benda yang sepasang, 大家可以用上 双 sepasang. Dan teman-teman lihat Hanzi-nya juga menurut saya lumayan lah ya, lumayan buat bisa dihafal di mana tulisannya begitu ya. Teman-teman bisa lihat ke teks juga, benar-benar lambang sepasang ya. 一双筷子, 一双鞋子 ya, yang sepasang ya. Kalau sepasang anting, anting itu adalah erhuan. Itu telinga, erhuan itu anting ya, teman-teman tinggal tambahkan kata satuannya 一双耳环. Erhuan itu adalah anting ya. Oke. 好，我们再看一下第二个句子 kalimat kedua. Itu adalah 这副眼镜. Jadi teman-teman, 眼镜 ini adalah kacamata. Tapi kalau mata, bacanya gimana? Huruf Mandarinnya berbeda ya, teman-teman ya. Kalau mata itu adalah 眼睛. 眼睛. Jing ini sebenarnya ada satu, teman-teman ya. Aslinya dia ada satu. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti ketemu dia dibaca dengan nada 5, nada ringan, itu juga boleh ya. Tapi tulisan huruf Mandarinnya tetap sama. 眼睛, 眼睛 gitu ya. 眼睛 itu mata. Tapi yang tadi di dalam teks 眼镜, 眼镜 itu adalah kacamata. Jadi berbeda arti. Makanya kenapa tadi nadanya saya minta ulang karena akan berbeda artinya ya. Oke, untuk kacamata kita pakai fu ya. 这副眼镜你可以试一试. Kamu boleh coba. Jadi misalnya contoh ada orang tuh lihat-lihat kacamata, lihat-lihat. Nah, sebagai yang penjualnya, teman-teman juga boleh tawarin bahwa 这副眼镜你可以试一试，很好看. Misalnya contoh ya. Jadi kacamata ini kamu boleh coba gitu. Kita boleh sarankan dia untuk mencoba. Itu maksudnya ya. 可以 boleh diganti dengan neng kah? Oke, itu pertanyaan dari Ibu Ineke. Kalau di sini mau ganti neng itu kalimat pertama boleh. Tapi kalau kalimat kedua tidak cocok ya. Jadi saya kasih angka biar teman-teman gampang. Kalimat pertama boleh. Artinya kita minta izin, saya boleh nggak coba? Jadi boleh pakai kei, boleh pakai neng. Ya, 这双鞋子我能试一下吗? Boleh, boleh Bu Ineke. Tapi untuk kalimat kedua ya, itu tidak cocok Bu. Karena kalimat kedua seperti yang tadi saya gambarkan, kondisinya adalah kita menyarankan orang. Jadi kei, nanti akan ada grammar ya, perbedaan neng, kei sama hui. Bagi teman-teman gelombang 1 mungkin sudah bosan gitu ya, karena pernah saya ulang berkali-kali. Tapi yang kalimat kedua, kei-nya itu berbeda arti sama kalimat pertama. Kalimat kedua, kei-nya adalah bentuknya saran. Sehingga tidak bisa digantikan dengan neng ya. Jadi kalimat pertama boleh, kalimat kedua tidak cocok. Kalimat kedua hanya cocok pakai kei. Jadi kalau teman-teman dari sini belajar bahwa kalau saya akan memberikan saran kepada orang lain, maka saya menggunakan kosakata kei. Kei, kalau kayak kita bahasa Indonesia suka bilang, kamu boleh begini loh, kamu boleh begini, gitu. Itu konteksnya memberikan saran, maka kita pakai kei. Ni kei shi shi. Kita sarankan dia untuk coba. Mana tahu coba, bagus, akhirnya beli. Terus, ni kei ting ting kan. Misalnya contoh ada orang tuh anti asuransi. Nah, tapi teman-teman merasa, asuransi berguna ya. Teman-teman saranin dia untuk dengerin, maka teman-teman bilang boleh. Nah, suka bilang boleh
dengerin dulu aja. Nah, boleh. Di sini pakainya kei. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Itu contoh kalimat pakai 试一下 ya, dan kita dapat tambahan beberapa kosakata dan juga grammar. Pertanyaan dari Pak Stefan. Lalu kriteria apa pakai shuang atau fu apa ya? Kriteria pakai shuang atau fu apa ya? Oh, Pak Stefan sebenarnya Oke, sorry ya teman-teman ya, kita lanjut lagi. Jadi Pak Stefan untuk kriteria itu tidak benar-benar maksudnya kayak mengikat banget, enggak. Seperti yang saya ulang di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa kata bilangan ini bentuknya agak hafalan, ya. Beberapanya masih gampang, misalnya secangkir, terus sepiring, terus sepasang yang tadi saya baru sebut, itu masih gampang artinya, oh sepiring ya sepiring nasi, sepiring mie, sepiring bihun. Nah, kalau semangkok masih gampang, semangkok bubur, bla bla bla. Kalau sepasang itu masih gampang, sepasang yang ada pasangan gitu ya, sumpit, terus tadi ada sepatu, terus ada anting yang tadi diminta contoh sama teman-teman. Nah, tapi kalau fu ini khusus untuk apa namanya kacamata. Jadi dihafal, Pak. Bukan ada kriteria seperti gimana. Memang ada beberapa itu memenuhi kriteria, tapi nggak semua, Pak. Jadi kalau saya bilang ini eh, hafalan seperti itu ya. Nah, terus fu selain dipakai untuk yenjing, dia dipakai untuk shou tao. Shou tao apa teman-teman? Jadi hafal, kalau fu ini hafal. Saya boleh hapus yang sampingnya ya. Jadi fu selain dipakai untuk kacamata, dia dipakai untuk shou-tao. Apa itu shou-tao, teman-teman? Sarung tangan. Shou-tao. Iya, kelihatannya kayaknya, kan sepasang gitu ya. Iya, tapi nggak bisa saya bilang, oh pokoknya yang sepasang tuh pakai ishuang. Enggak. Jadi kalau yang kayak gini, makanya saya bilang kata bilangan itu kadang-kadang orang kalau pikirin merasa, ih kayaknya sulit ya. Iya, karena dia hafalan, tapi bukan sulit sih, cuma kebiasaan aja ya, sama pengetahuan. Jadi makin banyak baca, makin tahu. Misalnya tadi i, fu, shou, tao. Shou tao ini sarung tangan pakai fu. Oke, ya jadi apa namanya teman-teman perlu banyak baca baru tahu oh ini pasangannya ini gitu. Itu Pak Steven ya. Semoga penjelasannya bisa membantu. Oke, sampai di sini untuk yang 试一下 sama 试一试, oke? Iya, sarung tangan ya. 谢谢大家. Untuk kacamata walaupun satu pasang tapi bendanya cuma satu kan ya. Iya ya, cuma satu. Benar-benar. Iya ya, maksudnya kacamata ya satu buah kacamata sebenarnya ya. Jadi bukan sepasang, bukan dua, bukan ya. Ya, kacamata lengkap ya pasti harus dua gitu ya untuk mata. Ya, itu pertanyaan Dokter Evelyn. Gitu. Jadi ifu, shou-tao. Shou-tao kalau beli nggak mungkin satu, pasti belinya dua. Gitu ya. Tapi dia di situ dia pakai fu, ifu, shou-tao. 好了，再来是 kita lanjut ya. Di bawahnya adalah zai. Nah, ini yang sering banget juga ditanyain teman-teman. Di mana tadi ada juga yang nyebut huruf ini ya. Dia memang nadanya nada 4. Nada 4 dan sama dengan huruf ini bacanya nada 4. Nah, kalau dari sini mungkin teman-teman akan lebih termotivasi apa namanya untuk oh iya ya ternyata saya perlu mengenal Hanzi gitu. Jadi eh, bacaan bisa sama, nada bisa sama, tapi Hanzi atau karakter Mandarinnya berbeda. Nah, ketika berbeda, artinya berbeda. Jadi arti ada di huruf Mandarin. Makanya saya sangat memotivasi teman-teman ya, kalau memang cuman baru kenalnya pinyin, silahkan yuk
lanjut ke huruf Mandarin ya. Karena new normal juga sediain kelas yang benar-benar cuman Hanzi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut ke kelas sana untuk naikin levelnya teman-teman. Oke, kalau saya minta teman-teman bantu saya baca ya untuk contoh cek. Saya kasih nomor biar gampang. Oke, saya minta tolong dibaca oleh Ibu Yovita. Oke, Nin hao Ibu. 你好，老师。Oke, Ibu Yovita, silakan TI he TR nomor 1 dan 2, silakan Bu. 再买一包方便面。 Oke, piannya tidak ada angin ya, jadi pian biasa aja ya. Boleh ikutin saya 便 untuk ya. 再买一包方便面。再买一包方便面。Ya, 再买一包方便面。好，谢谢您Ibu Silvi. Satu lagi, Ibu Silvi. Ibu Yovita, boleh satu lagi nomor 2. 再去一趟法国。Oke, baik. Nadanya boleh ikutin saya. 再去一趟法国。再去一趟法国。Oke, 在nya juga bersih, tidak ada angin ya. 再去一趟法国。再去一趟法国。Oke, 法国 ya. Oke, 谢谢您 Ibu Yovita. 加油哦. 谢谢老师，Semangat. Ya, 再见. Saya mute 再见。kembali. Kemudian kita akan baca 3 dan 4. Ada Ibu Deborah. Oke, Ibu Deborah, Nin hao. 你好，老师，您好。 Oke, Ibu De Ya, Nin hao Ibu. Ibu Deborah boleh bacakan kalimat nomor 3 dan 4. 再说一遍。Ya, 2 ya. 一遍. 再说一遍. 再说一遍。Oke, 然后第4. Yang keempat. 再念一遍。好，再念一遍。谢谢您 Ibu Deborah. 再见。谢谢。不客气。再来是 berikutnya ada Ibu Iren. Nin hao Ibu. 你好，老师。Oke, 请您帮我念一下第5和第6, boleh bantu baca 5 dan 6. Silakan Bu. 再听一遍。再听 ada 1 ya Bu ya, terus ada TH, dia bacanya ada angin ya. 再听一遍. 再听一遍。 Oke, 第6, 再来一句。再来一次. 再来一句。次 ada 4. Boleh sekali lagi. 再来一次. 一次。再来一次. 好，谢谢您 Ibu Iren. 再谢谢了。见. Bukaci, 再见 Ibu. Baik, kita akan lihat ya penggunaan zai. Terus di sini ada tambahan beberapa kosakata. Kita coba lihat dulu ya. Nomor 1, 再买一包方便面. 再买一包方便面. Jadi misalnya tadi sudah beli gitu ya, beli barang apapun boleh. Nah, terus kemudian kita kepikir pas di kasir mungkin kita bilang, hao, 再买一包方便面, boleh juga ya. Jadi misalnya, mau beli lagi, mau nambah lagi 1 bungkus, namanya mie instan. 方便面 itu adalah mie instan. 方便 ini adalah praktis. Mie yang praktis, yang gampang ya, cuman dididihkan air terus dimasak, itu namanya 方便面 gitu ya. Jadi 再买一包, bao ini bungkus. Jadi menjawab pertanyaan Pak Stephen tadi bahwa kriteria apa? Kriteria ada barang-barang yang dibungkus. Bungkus-bungkusan boleh pakai pau ya. Jadi ini sebungkus, i pau. Misalnya
sepatu saya itu ada 3 gitu ya, Laoshi. Tapi saya bungkusin pakai 1 bungkus. Ya udah, berarti na bao xie zi. Berarti bungkusan sepatu itu mungkin di dalamnya ada 3, ada 4, saya nggak hitung. Tapi yang pasti 1 bungkusan sepatu itu bisa dibilang sebungkus. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau bentuknya memang bungkusan, apalagi yang jual sepatu kan dia misalnya datangnya per bungkus. Jadi nggak bilang berapa pasang. Dia bilangnya per bungkus, per bungkus, per bungkus. Mungkin dalam 1 bungkus bisa 10 pasang. Bisa. Kayak gitu ya. Jadi 再买一包方便面, beli lagi gitu ya. Tadi udah beli atau mungkin beli barang yang lain, sekarang mau tambah beli namanya mie instan. 好，我们再看第2，再去一趟法国，再去一趟di konteks ini teman-teman mengenal satu kalinya tapi dengan berbagai kosakata yang berbeda. Benar ya? Jadi misalnya kalau kita artikan pergi 1 kali lagi ke Prancis.法国itu adalah Prancis. Itang. Nah, jadi tang ini adalah ini sama ya kayak kata bilangan sekali, tapi teman-teman perlu catat, tang ini adalah kalau 1 kali perjalanan. 1 kali rute itu namanya tang. Jadi kalau misalnya teman-teman gampangnya sih gini, pergi kemanapun itu boleh pakai tang. Contoh ya. Misalnya contoh, besok kamu boleh datang ke rumah saya. Jadi boleh datang ke rumah saya. Orang China tuh suka ngomongnya, 明天你可以来趟我家, pakai tang. Karena teman-teman dari rumah teman-teman ke rumah dia rute perjalanan itu pakai tang. Jadi teman-teman boleh lihat bahwa oh tang ini berarti khusus ya 1 kali rute perjalanan. Teman-teman bisa lihat huruf Mandarinnya ada ini. Ini apa teman-teman? Kalau yang udah mengenal huruf Mandarin, yang tadi barusan pertama kali saya tulis sebelum dilengkapi, itu adalah zhou. Ini ya. Ini yang tadi pertama kali sebelum saya lengkapi lengkapnya ya. Ini zhou. Zhou itu artinya berjalan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, oh iya ya, jadi berhubungan ya sama movement, sama pergerakan kaki ya, tang. Tapi dia bacanya tang ya. Kalau dia nggak ada isiannya itu bacanya zhou gitu ya. Jadi berhubungan, berjalan, pergerakan kaki, pindah tempat. Oke, jadi 再去一趟法国. Nah, teman-teman berarti udah tahu, oh tang ini berarti pokoknya dari mana ke mana. Misalnya kayak saya waktu kemarin kondangan, saya bilang, 我明天要去一趟万隆.一趟. Saya dari Jakarta ke Bandung. Ya, pindah tempat, rute. Kayak gitu ya. Oke, 再来第三. Nah, terus 第三 ada lagi muncul satu namanya 一遍. Ya, 再说一遍, 再说一遍, 再念一遍. Ini sekalian ya teman-teman ya. Terus di bawahnya ada 再听一遍. 遍 ini adalah khusus dipakai, teman-teman catat ya, karena saya nggak tulis. Sorry. Khusus dipakai untuk omongan atau didengerin. Jadi dia berhubungan dengan 再说 ngomong, 再听, 再念 baca. Terus 再看一遍. Misalnya saya ada dokumen gitu ya. Jadi yang berhubungan sama dokumen, bahasa, dengar, audio, itu semua pakai pian. Ini yang spesifiknya ya. Semua pakai pian. Suara, yes. Jadi teman-teman bisa catat, oh pian ini khusus apa. Kalau tadi tang, saya sekalian bisa jelasin sama huruf Mandarinnya berkaitan gitu ya sama jalan gitu. Nah, sekarang kalau pian itu ya ngomong, baca, dengar, terus saya kasih dokumen, suruh teman-teman baca, lihat sekali lagi yuk. Kan bisa cek dokumen, nggak keluarin suara, 我们说再看一遍. Ya kan? Kalau dia nggak keluarin suara, kita bisa minta, oh ya, minta bosnya untuk liatin dokumen ulang gitu ya. Mungkin kita udah selesai nih dokumennya, tapi suruh dia ngecek misalnya. Nah, maka bilang, 老板请您再看一遍. Pakai kan. Kan-nya bukan lihat, tapi di situ konteksnya adalah dibaca,
diliatin tapi nggak keluar suara. Itu namanya kan. Ya, 再看一遍. Gitu teman-teman ya. Di sini lebih ke baca, dicek lagi tapi nggak keluar suara. Bacanya di dalam hati. Itu namanya 再看一遍. Jadi teman-teman bisa lihat, oh iya berhubungan sama dokumen, baca, panca indera mata, mulut, telinga, itu pakai 一遍. 再说一遍, ini sering banget dipakai ya. 说一遍. Seperti itu. Kemudian, nah kita nomor 6 ya. 再来一次. Nih, di artinya saya juga artiin bahwa ini adalah yang umum banget. Jadi kalau misalnya kita, misalnya nih contoh ya, teman-teman lupa kosakata baca apa gitu ya. Aduh, gimana ya Laoshi ya? Saya lupa nih baca bahasa Mandarinnya apa gitu. Nah, maka jurus pamungkasnya adalah teman-teman pakai nomor 6. 再来一次. 再来一次itu once more again artinya apapun. Mungkin tadi dia lakukan baca, misalnya kan dia baca dokumen. Tahu lah ya bahasa tubuh baca dokumen. Misal teman-teman minta dia untuk ngulang sekali lagi action yang tadi, maka teman-teman boleh pakai 再来一次. Itu umum banget. Mungkin orangnya sedikit agak bingung, tapi dia paham. Oh ya ya ya, oke oke. Maksudnya suruh dia ngulang kegiatan yang sebelumnya. Jadi misalnya dia tadi ngomong, tapi teman-teman lupa. Iya ya, saya mau bilang suruh dia ngomong sekali lagi kan harusnya 再说一遍 老师. Cuma saya lupa loh segala kosakata, saya cuma ingat 再来一次. Ya sudahlah, suruh dia 再来一次可以吗? Nah, dia pun akan paham, oh iya, maksudnya ngomong sekali lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi ada bedanya 再来一次 itu umum, apapun suruh orangnya ngulang kegiatan yang sebelumnya, cuman jadi nggak spesifik. Jadi orangnya agak loading dulu gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman lupa kosakata, aduh ngomong apa ya, dengar apa ya, kayak gitu ya. Jadi tadi kayaknya ada yang tanya ya, Xiaoming tanya apa ya? Tadi saya ada baca. Oh, 老师再来一次和再一次有区别吗? Oh, kalau ini beda ya. 再来一次itu once more again. Jadi misalnya contoh teman-teman ada baca tapi kurang di nada, saya bilang 再来一次. Artinya sekali lagi yuk dibaca itu maksudnya ya. 再来一次 kayak gitu. Nah, tapi kalau 再一次itu adalah sekali lagi. Itu bukan kasih perintah. Ya, kalau diartikan bahasa Indonesia mirip. Tapi enggak, beda-beda. Saya mungkin share yang saya bisa coret ya, biar lebih gampang. Iya, beda satu huruf tapi beda arti. Oke. Nah, tadi oke, saya tulis ya teman-teman ya. 再来一次 tadi sudah jelas di dalam teks kita adalah once more again. Jadi suruh orang untuk mengulang kegiatan yang dia lakukan tadi, apapun itu ya. Dan ini adalah umum banget, kayak saya bilang jurus pamungkas kalau teman-teman lupa kosakata ya. Nah, tapi kalau 再一次 itu ini kan lebih ke ajakan atau permintaan, benar nggak? Sekali lagi yuk, misalnya anak saya lagi belajar huruf, terus saya suruh dia baca sekali lagi, saya bilanglah 再来一次好吗? Oh, 我们再来一次, gitu ya. Yuk, ajakan atau permintaan. Nah, tapi kalau 再一次itu biasanya gini, saya masukin kalimat ya, 你可以再一次给他打电话。我怕他忘了。terlihat perbedaannya nggak teman-teman? 你可以再一次给他打电话，我怕他忘了。Contoh dia adalah speaker malam ini. Terus saya sama teman-teman adalah panitia. Nah,
speaker itu kan penting ya. Kalau dia nggak datang, acara kita nggak bisa berlangsung, bener nggak? Jadi artinya saya wanti-wanti takutnya dia lupa, ya gitu ya. Jadi saya mintalah sama misalnya Xiaoming, saya bilang, kamu boleh deh telepon dia sekali lagi gitu ya, untuk mengingatkan dia gitu ya. Saya takut dia lupa, itu maksudnya. Di sini tidak bisa pakai 你可以再来一次, nggak cocok. Teman-teman dapat nggak maksudnya saya? Paham? Jadi walaupun cuma beda satu huruf, terus diartikan juga artinya sekali lagi, diartikan juga sama sekali lagi. Cuma konteks penggunaannya beda. Ya, sama artinya sekali lagi, ya kan? Once more again. Cuman nggak bisa plek ditaruh dalam kalimat gitu maksud saya. Kalau 再一次 itu kalimatnya yang kayak gini. 你可以再一次给他打电话，我怕他忘了。你可以再一次给他机会。Artinya apa? Eh, 你可以再一次给他机会. Ya, kamu boleh sekali lagi kasih dia kesempatan. Jadi, 再来一次 itu adalah omongan kalimat untuk ajakan, permintaan. Kayak tadi misalnya contoh anak saya lagi belajar tangshi, saya bilang, yuk sekali lagi yuk, gitu ya. Nah, begitu saya ngomong ke dia, maka saya akan bilang, 好，我们再来一次好吗？我们再来一次好吗？Gitu ya. Tapi kalau yang konteksnya yang kayak gini, misalnya kamu bolehlah sekali lagi telepon dia untuk apa? Kamu bolehlah sekali lagi kasih dia kesempatan. Kamu bolehlah sekali lagi coba belajar bahasa Mandarin. Mana tahu kamu tertarik, contoh. Nah, itu pakainya 再一次, tidak pakai 来. Sampai di sini cukup jelas. Jadi lai itu ada unsurnya ajakan, yuk gitu. Dia bukan lai dalam arti datang ya, walaupun huruf Mandarinnya datang, 不是. Tapi lai di sini adalah ajakan. Yuk mari gitu maksudnya ya. Makanya saya bilang oh ini konteksnya lebih ke ajakan atau permintaan. Cukup jelas? Iya, pakai kalimat ya. Mungkin boleh dikatakan begitu ya Bu Meska ya. Yang penting paham penggunaan. Jadi konteksnya nih seperti apa gitu. Kalau memang ajakan, kan kalau yang ini, yang kalimat ini bukan ajakan, bener gak? Ini adalah reminder saya untuk tim saya supaya telepon speakernya sekali lagi. Makanya dia masuk ke kalimat dan nggak pakai lie. Tapi kalau ada lie, itu berarti kita ngomong langsung ke orang yang kita mau suruh dia action lagi, seperti sebuah ajakan atau permintaan. Gitu ya. Oke ya, walaupun satu huruf tapi lumayan, karena masuk kalimat akan aneh. Gitu. Oke, jelas ya. Kejawab ya pertanyaan dari Xiaoming. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau masih di sini saya akan jawab ya, konteksnya masih di sini saya akan bantu jawab. Tu sama nien bedanya apa? Bedanya, sama-sama bacanya keluar suara burut. Ya, kalau beda nanti sebenarnya nanti saya pernah jawab juga di program menjawab yang hari Rabu. Tapi kalau di sini Ibu misalnya, oke, saya balik ke pelajaran ya. Ini misalnya nian ipian, 再读一遍 boleh nggak? Boleh, 老师. Ya, jadi 再念一遍, 再读一遍 itu dua-duanya boleh. Di sini dia sinonim. Itu ya pertanyaan burut, tu sama nian untuk konteks ini sama. Ya, boleh saling menggantikan. Kemudian Pak Steven, 老师 kalau pakai tendang, pakai kaki, tendang sekali lagi, atau tepuk tangan sekali lagi, masih pakai pian nggak? 再踢一遍. Ya, pakai pian, betul. Ya, benar Pak Steven ya. Jadi 再踢一遍, 再拍一遍. 拍itu artinya tepuk. Ti artinya nendang ya. Ipian, boleh pakai ipian ya. Karena menghasilkan suara, Pak. Jadi ipian kalau teman-teman lihat clue-nya itu rata-rata dia ada audio, ada suara ya. Baca, dengar, terus apalagi ngomong ya. Terus tadi ti.
nendang terus tepuk tangan ya, tapi memang nggak semua ya, tidak bisa jadi satu kriteria baku, nggak ya. Oke, kejawab ya untuk Pak Steven. Kemudian, oke, tadi udah. Oke, baik, sudah jelas semua ya. Oke, hao. Jadi untuk kalau teman-teman masih merasa sulit ya, banyak banget nih, ada ipien, ada itang. Ya udah, kalau misalnya teman-teman lupa, gampangnya pakai yang keenam, ici. Sudah, nggak akan disalahin kok. Jadi misal, 再听一次，再说一次，再念一次，再读一次，再去一次。Boleh nggak, Laus? Boleh. Ya, jadi umum semua digantikan sama ce. Kalau yang tadi atas teman-teman belajar yang spesifiknya gitu ya. Oke, ini berarti beres. Nah, 我们再看一下练习. Oke ya, di sini ada 练习 untuk kalimat teman-teman boleh dicoba ditranslate dulu. Iya, oke. Kalau kan tidak mengeluarkan suara, aku pakai ipien ya, Laoshi. Iya, jadi Bu Sylvie nggak semua yang pakai suara. Makanya tadi saya bilang patokan kriterianya nggak bisa begitu kan. Kalau bisa pun saya udah kasih teman-teman nih pokoknya clue-nya gini gitu. Jadi kalau kan ipien yang tadi saya jelasin itu adalah dokumen. Jadi ipien ini berhubungan sama dokumen, baca, terus ada suara. Jadi konteksnya di situ, Bu. Ya, jadi beberapa konteks, enggak semuanya karena suara, enggak melulu karena suara, kayak gitu. Misalnya nyanyi sekali lagi. Kalau gitu teman-teman udah tahu nyanyi sekali lagi pakai apa? Nyanyi sekali lagi. Oke ya, masih dipikirin ya. Nyanyi apa teman-teman? 再唱一遍. Nyanyi pakai pian, karena ada suara di situ. Ya, terus kalau yang tadi kan ini dokumen, yang saya bilang kalau dokumen berhubungan dengan sastra itu dia pakai pian. Kayak gitu Bu Sylvia ya. Semoga kejawab. Chang nada 4 ya. 再唱一遍. Berhubungan dengan musik, contohnya 我们说 main piano, 弹钢琴 ini piano. Tan ini adalah bermain. Bermain untuk piano, 我们说弹钢琴. Kalau gitu, misalnya contoh saya mau minta orangnya mainkan sekali lagi, tapi ini mainin piano, maka saya ngomongnya gimana teman-teman? Oh, oke, coba saya lihat ya. Ya, 再弹一遍. 再弹一遍. Tannya adalah 弹钢琴. Mainin piano sekali lagi maksudnya. Kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas. Jadi IPN bisa audio, bisa suara, bisa dokumen, bisa sastra. Sastra itu bahasa ya. Mungkin apa tadi dokumen dibaca, dilihat, itu namanya sastra. Sampai sini oke untuk IPN. Ya kebetulan teman-teman tanya ya, jadi kepikiran oh iya, 弹钢琴也是说弹一遍，唱一遍给我听 gitu ya, 再唱一遍好吗？再说一遍好吗？Gitu. Oke, cukup jelas. Kalau gitu silakan teman-teman boleh lihat latihan kalimat ya, teman-teman translate dulu, nanti kita akan jawab bareng-bareng dan saya akan minta volunteer juga untuk memberikan jawaban ya. Silakan. Ada kosakata yang belum diketahui kah? Oke ya, sambil ditranslate nanti kalau teman-temannya ditunjuk tidak apa-apa ya, kita akan bantu ya. Teman-teman kelas juga pasti akan bantu. Ya, kalung itu xiang lian, betul.
Oh, oke. Ini ada apa? Kosakata baru. Kalung ya. Oke, kalung itu adalah xiangdian. Kemudian makanan khas. Ah, jadi khas itu adalah titau. Terus makanan adalah it's 食品. Atau teman-teman mau pakai 小吃. 小吃 itu snack sebenarnya. Ya, 食品 ini makanan berat, 小吃 itu adalah snack. Ya, 小吃, 小nya kecil, 吃nya makan ya. 小吃 jadi cemilan, makanan-makanan kecil ya. Oke. Xiangdian udah ya. Kalung, silakan teman-teman. Coba ditranslate dulu ya. Berarti udah semua ya untuk kosakatanya ya. Halo Ma, sudah boleh kita coba untuk dijawab sambil saya lihat apakah tadi ada yang saya kelewatan. Kita coba jawab dulu ya teman-teman ya. Oke, saya lihat siapa yang masih tunjuk tangan. 看一下啊, sebentar. Ada Dr. Evelyn, oke, saya unmute dulu. Sebentar ya, saya share lagi satu untuk saya bisa tulis. Ya, Nin Hao. 您好，老师。 Oke, Nin Hao Dr. Evelyn, silakan untuk kalimat pertama. Translatannya adalah, 嗯， soalnya adalah, apakah kamu tahu kopi ini berapa harganya? Oke, gimana kalimat bahasa Mandarinnya? 你知道这咖啡多少钱吗？ Oke, 你知道 dia cuma kopi ini ya? Oh ya, oke. Kopi ini, 这咖啡多少钱吗？OK，很好。你知道这咖啡多少钱吗？很好，谢谢您，Dr. Evelyn sudah jawab dengan benar. Oke, sudah di mute ya. 你知道这咖啡多少钱吗？ Boleh. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin 这杯, apa itu 杯? Ya, segelas ya. Kalau tambahan 杯 itu artinya segelas. Kalau sebungkus, bisa jadi ini kopinya belum diseduh gitu ya. Jadi bungkusan kopi. Jadi kita pakai apa? Sebungkus kopi. Iya, 这包 ya, pakai bao ya. 这包 itu sebungkus.
Ya, kalau teman-teman mau tambahin ini boleh, tapi kebetulan memang di dalam soalnya cuma kopi ini, jadi tidak usah pakai kata bilang. Ya, 你知道这咖啡多少钱吗? Bisa jadi juga itu biji kopi yang di dalam wadah yang belum diapa-apain. Jadi dia tanyanya gitu. Bisa jadi juga ya. 你知道这咖啡多少钱吗? Oke, 好，我们再看一下第二 nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah tolong berikan saya segelas air putih lagi. Oke. Coba Ibu Tintin. Oke, Ibu Tintin, Nin hao. 你好，老师， Oke, Nin hao. Silakan Bu, untuk kalimat nomor 2. 请再给我一杯白开水。 Ya, 很好。请再给我我一杯一杯，白开。对，segelas air putih ya. Oke. 一杯白开水。很好，谢谢您，Ibu 谢 Tintin. 谢老师。 客气，再见，Bu. Oke, saya mute kembali. 我们看一下，请再给我一杯白开水。白开水itu ada air putih ya. Painya saya tulis bawah aja. Jadi biar nggak kepisah. 白开水 ini air putih. Ya, 白开水. Kalau 矿泉水 itu air mineral. Jadi berbeda sedikit ya. Karena kadang-kadang restoran kasih air putih, tapi kalau teman-teman mintanya air mineral, maka silakan ngomongnya 矿泉水. Barulah dikasih namanya air mineral. Berbeda ya teman-teman ya. 一杯水可以吗? 可以, Ibu. Segelas air ya. Tadi soalnya apa ya? Oh, segelas air putih lagi. Boleh, boleh. Kalau misalnya, aduh kayaknya ngapalin kosakata air putih sama air mineral susah, ya sudah pakai shui. Nggak masalah, Bu Nani ya. Jadi, Ibu boleh pakai 请再给我一杯水. Boleh. Yang penting 在 posisinya benar. Ya, 请再给我一杯水. Boleh. Ya. Bu Ita tanya, pakai 再一次 boleh nggak? 请再 enggak cocok ya Bu, karena 再一次 itu sebenarnya gini, kalau teman-teman mau catat, dikasih catatan gitu ya, 再一次 itu lebih ke melakukan sekali lagi action. Jadi karena ini dia ada bendanya gitu ya, jadi kalau ini dikasih 再一次 nanti dia jadi banyak gitu ya, jadi 请再一次给我一杯水, boleh sih. Boleh Bu, tapi jadi agak ngeribet karena panjang. Nggak salah sih Bu ya. 再一次 di sini ya Bu, boleh sih, boleh. 请再一次给我一杯水. Cuman bagi mereka 再一次 ini ya, saya kasih warna lain. 再一次 ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena nggak ngomong gini juga artinya dikasih sekali lagi. Kayak gitu Bu Ita ya. Jadi mau pakai boleh aja, tapi jadi panjang gitu ya. Kalau enggak sebenarnya nggak usah ya. Jadi 再一次 nggak usah langsung 再 lagi. Karena yang di kalimat ini lagi ya. Tolong berikan saya segelas air putih lagi. Bukan sekali lagi gitu ya. Kalau sekali lagi berarti ada 一次. Kayak gitu Bu Ita ya. Oke. Coba lagi ya. Ada pertanyaan yang lain. Kalau Pak nih, Mang, Dokter Evelyn maksudnya gimana? PA, PA. Kalau PA Mang, 你再给我一杯水吗? Saya belum nangkap maksud kalimatnya ya, Dok. Boleh dijelasin di bawah lagi supaya saya bisa bantu jawab. Kemudian ada Ibu Keniza, 老师 yang nomor A, nomor A. Nomor 1 maksudnya ya. Ma-nya jika ditaruh di 知道吗 boleh nggak? 你知道吗这咖啡多少钱? Boleh Bu. Boleh. Maksudnya ini ya.
si ma-nya ini ibu mau taruh di sini gitu ya. Boleh, boleh Bu. 你知道吗? Tapi cara ngomongnya ya, intonasinya ya. 你知道吗? 这咖啡多少钱? Jadi cara ngomongnya 你知道吗? Itu berhenti sejenak baru 这咖啡多少钱? Kayak gitu ya cara ngomongnya Bu Keniza. Kalau enggak ya 你知道这咖啡多少钱吗? Ah, ya lebih jelas ya. Oh di belakang tuh orang jadi ngeh. Oh bertanya ya gitu. Ya. Pai kai shui itu air panas atau air putih biasa loh. Kalau air panas 我们说热水 air panas ya. Pai kai shui itu air putih biasa Bu. Ya, kalau air panas 我们说热水 air panas. Gitu. Ini dari Ibu atau Bapak ya, Galaxy Note 9. Baik, sudah kejawab ya. Jadi 热水 itu air panas. Kalau memang teman-teman butuh air panas, silakan mintanya 热水. Oh, tolong. Tolong itu pangmang, bukan BA ya. Bukan pa. Pang, BANG. Dok. Oke, makanya saya jadi bingung. Jadi maksudnya mau bikin kalimat ya. Oh, minta tolong kamu kasih saya segelas air putih. Oh, kalau mau tambahin pangmang itu boleh, boleh. Tapi jadi panjang. Tapi format kalimatnya nggak kayak yang dokter bilang ya. Tetap saya tulis di bawah ya. Sini. Dan itu sebenarnya nggak perlu. Karena udah pasti minta tolong dia gitu maksudnya. Jadi makin tinggi satu bahasa, makin advance, itu nggak perlu yang nggak penting itu diomongin gitu maksudnya. Jadi disingkat ya. Contoh gini, kalau mau ngomongnya panjang boleh juga. Cini pangmang gitu ya. Tolong kamu bantu gitu ya. Cini pangmang zai tetap sama formatnya. Cuman di depan aja ditambahin zai gei wo sama gitu. Jadi tetap tolong kamu bantu kasih saya lagi segelas air putih gitu ya. Jadi nambahin di depan ini dan menurut orang itu nggak perlu ya, nggak perlu, artinya ini udah pasti minta tolong dia gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak perlu diomongin maksudnya ya. Jadi 请你帮忙再给我一杯白开水, agak ngejelimet juga ya. Jadi kalau yang simpelnya ada 请再给我一杯什么，请再给我一盘sepiring apa gitu ya. 请再给我 tolong berikan lagi saya apa gitu. Itu yang simpelnya ya. Oke. Kalau mau dipakai yang panjang ya boleh juga ya. Tapi formatnya adalah 请你帮忙再给我. Ini formatnya ya, Dr. Evelyn. Oke. Belakangnya tetap sama. Dari Ibu Dila. 老师, kalau saya tidak menyalahi aturan. Menyalahi aturan itu adalah fanfa. Melanggar aturan gitu ya. Oke, saya jawab ya, tapi kalau memang nggak berhubungan, mungkin saya cuma kasih kosakata ya. Soalnya perlu lanjut materinya, jadi takutnya melebar kemana-mana. Menyalahi aturannya itu adalah fanfa. Fa ini adalah aturan, ya. Fan itu artinya melanggar, ya. Menyalahi aturan. Oke. Menyalahi aturan ini menyalahi hukum, ya. Yang dimaksud menyalahi aturan hukum, ya. Oke. Masih ada nggak yang masih di sini? 请再给我一杯热水. Ya, benar Bu Ita ya. Jadi simpelnya adalah 请再给我 bla bla bla. 请再给我妈妈. Teman-teman tinggal kopas nih, kopas terus ganti. Itu yang simpel ya. Oke, sepertinya yang bagian sini sudah kejawab semua. Oke, 好. 谢谢大家. Kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, kalung ini saya boleh coba tidak? Oke. Kalung ini saya boleh coba tidak? Kita minta tolong ditranslate oleh Ibu Nani. Oke, Ibu Nani, Nin hao. 师你好， Ya, Nin hao Ibu. Silakan untuk kalimat ketiga. 这条项链我可以试吗？
呀，很好，这条呀，这条项链，我可以试吗？OK，Ibu pakai yang simpelnya ya，试一试吗？试一下吗？都可以呀。OK，谢谢您Ibu Nani 谢谢 sudah 老师。 menjawabnya ya. Oke, 不客气，再见。Saya mute kembali. Ya, jadi kalung ini saya boleh cobakah gitu ya? 这条项链我可以试一试吗？我可以试一下吗？我可以试试吗？都可以ya. Di sini harusnya nggak ada pertanyaan ya. Xianglian itu pakai tiao. Kemarin kita kayaknya bahas ya bahwa yang panjang, tapi tidak semua kriteria yang panjang ya. Oke, 这条项链 gitu. Baik, kemudian kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Oke, 第四 kalimatnya adalah ini makanan khas Jakarta. Kamu cobalah. Oke ya, mencoba untuk makanan. Saya minta tolong ditranslate oleh Ibu Meiska. Oke, Ibu Meiska, saya unmute ya. Min hao, Ibu. Oke. Ya, ni hao 老师。 Min hao, Ibu. Silakan, Bu, nomor 4. OK，这是雅加达的地道食品。你尝 Oke, sebentar ya, saya tulis dulu. 这是雅加达的地道地道食食品。品，你你尝一尝吧。 OK，你尝一尝吧。OK，很好，谢谢你，Ibu Meiska，再谢谢见。老师哈，好。客气，再见。Saya mute kembali ya. OK，这是雅加达的地道食品，你尝一尝吧，尝一尝吧。coba lah, cicipi lah untuk makanan ya. 这是雅加达的地道食品，食品nya ini tulisan huruf Mandarinnya Bu Nani. 食品 itu makanan ya. Jadi makanan itu pinnya itu dia ada 3 kou. Makanan ya berhubungan sama mulut. Nih, 食品. 试一试. Bu Helena kalau makanan kita pakai chang. Kalau selain makanan dan minuman pakai shi. Tapi kalau memang salah ngomong misalnya ke shi, orang masih oke sih. Ya, cuma memang sebenarnya makanan dan minuman itu ada kata khususnya mencoba yaitu chang. Chang mencicipi ya, seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari Bu Helena, terus Panfa. Bu Helena tanya ya, Panfa. Panfa itu cara. Ini Fanfa, ini F, Bu. Fanfa itu adalah menyalahi aturan. Ya, tapi kalau Ibu ketik BAN, Panfa itu cara. Ya, Panfa. Beda ya, Bu. Kemudian, nih, chang-chang boleh Bu Sylvie ya. Pakai chang tapi tidak pakai i. Jadi langsung chang-chang diulang 2 kali boleh. Boleh Bu Sylvie ya. Nih chang-chang A-nya juga cuma supaya kalimatnya nggak terlalu kaku. Boleh, bener ya. Bisa. Jadi, 这是雅加达的地道食品。你尝尝啊 boleh ya. 小明，这条项链我可不可以试？Atau 这条项链我可不可以试一试？Lebih enak yang kalimat kedua. Nggak gantung, ya, lebih oke. 这条项链我可不可以试一试？我可以试一试吗？Ya, jadi 可不可以 sebenarnya kan 可以吗？cuma kalau mau pakai 可不可以 di tengah boleh. 可不可以试一试？ Tapi nggak pakai ma lagi ya, karena udah pakai 可不可以. Kalimat yang kedua ya, yang kamu ketik yang kalimat kedua. Baik, ini udah semua. Udah semua sepertinya ya. Ada yang saya belum kejawab nggak? Untuk kalimat, oke. 这是雅加达的地道食品，你尝一尝吧。你尝一尝啊，boleh. 你尝尝啊，kayak kata Bu Sylvie ya. Oke, boleh nggak begini dari Pak Steven?
这小吃你可以试一 eh apa namanya Pak? Kalau mencicipi itu untuk makanan dan minuman kita pakai chang Pak. Ya, cuma kalau yang saya bilang ya, kalau misalnya lupa, terpaksa ya udah pakai shi. Misalnya cuma ingatnya shi ya nggak apa-apa, tapi shi-nya perlu shi yi shi. Kalau enggak ya udah shi shi, jangan shi i. Jadi gantung Pak, gitu ya. 这小吃你可以试试 kalau memang maksudnya terpaksa pakai shi, tapi shi-nya juga pakai shi, shi diulang 2 kali. Kalau bisa makanan minuman pakai chang ya. Oke ya. 这小吃你可以尝尝。这小吃你可以尝一尝 gitu ya. Oke. Halaman sebelumnya ya Bu Grace ya. Silakan. Ya, pertanyaan dari Xiaoming, 食品、美食、食物 ini sinonim ya. 食品 sama 食物 itu sinonim. Kalau 美食 itu adalah makanan yang enak, ya. Belum tentu makanan khas Jakarta itu enak. Tapi kalau 美食 itu melambangkan makanannya lezat dan enak. Sedikit berbeda, ya. Kalau 食品 sama 食物 itu sama, gitu. Oke, kalau Pak Andreas, kalau ini betul nggak, 老师？这是典型的雅加达食物，你尝尝。典型itu apa ya? Ciri khas ya, klasik. Boleh sih, boleh. Cuman 典型 itu dia klasikal sebenarnya artinya ya. Jadi 典型 itu contoh lebih ke bentuk-bentuk yang khas itu namanya 典型. Tapi kalau 地道 tadi itu saya balik ya. Nah, 地道 ini adalah rasa. Kalau 典型 itu ini bentuk, lebih ke bentuk gitu Pak Andreas ya. Jadi kalimatnya boleh aja. Kalau misalnya menilai bahwa oh ini makanan khasnya itu karena bentuknya khas. Contoh kerak telur gitu ya yang khasnya Jakarta, bener gak? Nah itu bentuknya kan khas banget, boleh pakai 典型. Kalau 地道 ini lebih ke rasa. 地道 rasanya yang khas gitu ya. Oke, 好，谢谢. Sudah semua kejawab, berarti beres ya untuk latihan. Ternyata kita masih ada sedikit latihan berikutnya yang kei. Oh, oke. Kita lihat lagi yuk. Di halaman 9 ya. Oke. Sepertinya saya kelompat jauh ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, 我们看一下第9页 halaman 9. 可以, boleh ya. Tadi barusan dibahas sepertinya ya. Nah, di sini kita akan bahas 可以 itu artinya memberikan izin. Di sini bolehnya artinya memberikan izin. Sama dengan kalau kita mau meminta izin, juga pakai kata 可以, meminta izin ya. Jadi nggak apa-apa sambil cicil dulu, oh 可以 ternyata bisa artinya memberikan saran, yang tadi barusan saya bahas. Terus yang kedua ini konteksnya tentang izin. Jadi boleh meminta izin, boleh memberikan izin. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Teman-teman yang masih tunjuk tangan boleh bantu saya baca ya, sekalian latihan. Ada Bu Ita. Oke, Bu Ita, Nin hao. 您好，老师。 Ya, silakan Bu. Kalimat dari 可以 ada 3. Boleh bantu saya baca? 你可以回去了。 Oh, 回 nah ada 2 ya. 你可以回去了。你可以回去了。 Ya, 回去 去. Boleh diulang 去. 去 Jadi kalau susah dia ini dulu 气. Boleh bantu saya baca 气. 气 Sekarang dari 气 kita mau baca ke 去 gitu ya. Dengan mulutnya dimonyongin dikit gitu caranya ya. 去. 去 Yes. Kalau tadi kedengarannya 出. Bukan 出 tapi 去. Boleh sekali lagi. 你可以回去了。你可以回去了。 Nah, gitu ya. 你可以回去了. 谢谢你, Bu Ita. Lanjut kalimat berikutnya.
我可以问你一个问题吗？ Oke, 问 ada 4 ya. 问题吗？问题吗？ Iya, boleh sekali lagi. 我可以问你一个问题吗？我可以问你一个问题吗？ Ya, 问题。Oke, terus terakhir. 这儿不可以抽烟。 Oh, 抽烟 boleh sekali lagi. 这儿不可以抽烟。这儿不可以抽烟。好，谢谢您Bu Ita，很好，谢谢啊。谢谢老师，再见。再见，saya mute kembali。好，我们来看一下，Oke, 你可以回去了。Kamu sudah boleh pulang. Misalnya contoh, teman-teman kerjanya udah selesai, tapi karena, aduh bos belum suruh pulang, nggak boleh pulang dulu gitu ya. Nah begitu bos bilang, oh, 你可以回去了. Oh, misalnya ya, kamu udah boleh pulang. Di sini konteksnya itu lebih ke memberikan izin. Atau misalnya ada murid ditahan sama gurunya, terus mungkin karena ya sudahlah gurunya berpikir udahlah udah sore gitu ya. Ya udah, 你可以回去了 kayak gitu ya. Jadi diperbolehkan pulang. Nah, konteks yang 你可以回去了 itu juga boleh dikonteksin saran. Jadi kamu boleh pulang rumah dulu deh, nih gitu ya. Kamu pulang rumah dulu, nanti saya kabarin atau apa gitu ya. Saran juga boleh. Tapi di sini konteksnya lebih ke memberikan izin. Oke? Terus kalimat kedua, 我可以问你一个问题吗? Kalau ini juga izin ya. Jadi kalau misal teman-teman sama orang yang belum terlalu kenal, takutnya itu orangnya tersinggung, maka teman-teman boleh bilang ya, 我可以问你一个问题吗? Dan biasanya kalau kita bertanya seperti ini, orangnya tahu ini pertanyaan serius. Kayak gitu konteksnya ya. Jadi body language-nya itu kasih orang tuh bahwa memang mau tanya sesuatu yang privacy atau serius. Jadi privat banget, makanya teman-teman meminta izin. Boleh nggak ya saya tanya kamu sebuah pertanyaan? Kayak gitu konteksnya ya. Kemudian yang ketiga, 这儿不可以抽烟. Di sini tidak boleh merokok. Nah, artinya di sini tidak diizinkan merokok ya. Jadi memberikan izin sekalian adalah kalau misalnya kita bilang larangan. Jadi kalau teman-teman mau memberikan larangan kepada siapapun, teman-teman langsung kasih 不可以 ya, tidak boleh. Dan itu konteksnya larangan. Jadi teman-teman hari ini bisa lihat, oh ya 可以 berarti dia bisa untuk meminta izin, memberikan izin, sama satu lagi larangan. Ini konteksnya dia. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada 还是. 还是 itu atau ya, beberapa kali kita juga pelajari bahwa oh 还是 ini atau dia adalah kalimat tanya dan akan dipakai di kalimat yang bertanya gitu ya. Oke, saya minta tolong dibaca sama teman-teman masih tunjuk tangan. Ada Pak Setiawan, silakan Pak. Nin hao Pak. Ni hao, 老师. Oke, Nin hao Pak. Silakan Pak dibaca. 你要去你要去中国还是要去韩国？ 对, terus yang kedua, 他要他要这些还是要那些？ Ya, 很好，谢谢您Pak Setiawan. Saya mute kembali ya. 谢谢老师。 Ya, 不客气Pak. 再见. Saya lanjut dulu. 你要去中国还是要去韩国? Jadi pertanyaan, sehingga nanti jawabannya adalah salah satu. 我要去中国 atau 我要去韩国. Jadi pasti pertanyaan yang kayak 还是 ini jawabannya salah satu ya. Option. Kemudian kalimat kedua, 他要这些还是要那些? Dia mau beberapa yang ini atau yang itu ya. Jadi 他要这些还是要那些? Beberapa ya. Kalau tadi saya lihat ada pertanyaan dari siapa ya? Yuslan ya. 或者itu kalimat titik Pak. Atau tapi kalimat titik ya. 或者
ya, atau tapi kalimat titik. Ini ya kalimat titik ya teman-teman ya. Contohnya tayau. Ini ya, sebentar ya saya kasih contoh kalimat. Dia kok kalimatnya juga akan berbeda. Sorry. Saya pikir error. Sebentar ya, terkeluar dari layar. Oke. Misalnya contoh tayau 这些或者那些都可以。Dia mau yang ini, yang beberapa ini, atau mau yang beberapa itu, dua-duanya boleh. Bebaslah dia mau yang mana aja. Tapi kalimatnya adalah titik. Ya. Tapi kalau yang atas itu kalimatnya tanya. Makanya pakai 还是. Ya, 或者 itu benar, mungkin tetap pilih salah satu atau dua-duanya juga nggak masalah. Tapi dia kalimatnya titik gitu. Sampai di sini cukup jelas untuk 或者 sama 还是perbedaannya. Kalau sudah, kita masih ada latihan kalimat ya untuk yang di bawahnya lagi. Jadi ada kamu boleh datang, kamu besok boleh datang jam 9. Terus yang kedua, mereka mau belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Korea. Sama yang ketiga, apakah saya boleh lihat-lihat foto itu? Oke, ada kosakata yang belum diketahui sebelum kita latihan membuat kalimat? Sepertinya udah semua ya. Nah, silakan teman-teman ya, dibuat dulu. Nanti kita akan minta volunteer yang masih tunjuk tangan untuk jawab. Ya, untuk bantu jawab. Halo, Ma. Yuk, kita coba jawab dulu ya. Yang masih tunjuk tangan, coba. Oke, Xiaoming. Untuk kalimat pertama, kamu besok, ya, ni hao. Boleh datang jam 9. Kamu besok boleh datang jam 9. Silakan. Jadi kalimat bahasa Mandarinnya adalah 你明天可以来酒店。 kebalik sedikit. Di 明天 可以可以酒店来。 ya 9点来. Jadi tetap waktu dulu baru kata kerja ya. Oh, Balik sedikit ya. Oke. 谢谢你，小明。好的，谢谢老师。不客气，saya mute kembali ya. Jadi 你明天可以9点来。你明天可以9点来。Sampai di sini ada yang beda? Sebentar ya, saya lihat dulu. 明天9点你可以来。Bu Nani, 明天9点你可以来 itu agak jarang dipakai modelnya kalimatnya gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau bilang bahwa besok kamu tuh boleh datang jam 9. Contoh teman-teman mau ada appointment sama si orang tersebut, terus sekretarisnya bilang, "Oh ya udah Bu, besok Ibu boleh datang jam 9 karena bapaknya jam 9 kayaknya masih kosong." Contoh ya. Jadi dia akan ngomong dalam bahasa Mandarin adalah 你明天可以9点来。明天9点你可以来 itu agak kayak nggak seperti biasa mereka ngomongnya begitu ya. Jadi caranya adalah kamu, karena yang dipentingin itu, jadi ini kayak dikasih izin gitu ya. Jadi yang penting itu kamunya. Makanya subjeknya taruh depan dulu ya. Jadi 明天 atau 你明天可以, karena si 可以nya itu dia penting untuk ditaruh di sini ya. Jadi kalau ini teman-teman mau balik ini masih oke, nggak apa-apa. 明天你可以9点来，你明天可以9点来。Sampai sini. Yang lainnya nggak boleh balik-balik lagi. Ya, 明天你可以9点来. Oh, boleh, boleh Bu Maiska, boleh.
Jadi kalau posisinya ni sama mingtian boleh kebalikan. Karena kalimat ini gitu ya. Jadi kita kalimat per kalimat ya. Kalau ini bukan kalimat berita. Kalau kalimat berita kita boleh kebalik-balikin gitu ya. Semua ditaruh di depan untuk keterangan waktunya. Tapi ini bukan. Jadi teman-teman perlu lihat ini kalimatnya bukan kalimat berita. Benar nggak? Ini adalah kalimat semacam izin, semacam saran bahwa kamu tuh boleh besok datang jam 9 gitu. Tadi yang seperti saya ceritain konteksnya. Makanya cara ngomongnya juga berbeda ya. Ni mingtian atau mingtian ni itu masih boleh. Nah, tapi intisari kalimatnya ini yang nggak boleh diubah-ubah. Kei 9点 gitu ya. Karena ini udah beda konteks ya. Kamu besok boleh datang jam 9. Jadi intisari kalimatnya ada di sini. Seperti itu ya. Oke, bukechi. Tapi nggak apa-apa ya. Butuh banyak latihan baru tahu, oh kayaknya feelingnya harus begitu. Kalau dulu kita latihan kalimatnya itu kan yang subjek, keterangan waktu, itu adalah kalimat berita. Biasa. Misalnya saya besok jam 9 ada kelas bahasa Mandarin. Beda ya. Konteksnya beda, bener nggak? Kalau itu digabungin aja semua untuk keterangan waktunya. Sampai di sini cukup jelas supaya bagi teman-teman yang misalnya ya ternyata nggak boleh digabungin semua sekaligus gitu ya. Nah, kayak gitu ya karena konteks kalimat ya. Oke. Kita lanjut kalimat kedua. Mereka mau belajar Mandarin atau mau belajar bahasa Korea. Oke. Tadi yang belum siapa? Oke. Pak Aji. Oke, Pak Aji ya. Nin hao, Pak. 您好，老师。 Oke, silakan Pak untuk nomor 2 ditranslate. 他们要学汉语还是学潮句语？ 还是 sebentar ya Pak. 好 他 像 们 语， 要学汉语还是学 bahasa 朝鲜 Korea? 语， Oke, Han 哦，韩 Hanyu. Ini 韩 韩 国的 语， Han. Hanko itu Korea. Hanko. Kalau baik. Han nada 4 itu adalah Mandarin ya. Kalau Chaosian itu Korea Utara. Chaosian nggak tahu Korea Utara sama Korea Selatan sama nggak sih bahasanya? Saya juga nggak tahu. Tapi biasanya bahasa Korea yang populer itu ngomongnya Hanyu. Ini bahasa Korea Selatan ya. Kalau yang Bapak tadi bilang Chaosian tuh nggak salah, tapi itu Korea Utara, Pak. Ya, kayak gitu. 好， 谢谢。 谢谢Pak Haji, 谢谢您, udah benar ya. Oke, 再见Pak. Jadi yang tadi disebut Pak Haji, Chaosian itu adalah Korea Utara. Kalau Han, yang tadi ada Hankuo, oh ya di sini. Hankuo ini adalah Korea Selatan. Yang teman-teman nonton filmnya itu semua adalah film Korea Selatan, ya. Kalau Chaosian itu Korea Utara. Han, Hanyu de Han, beda ya, hurufnya beda. Han ada 4, kalau Hankuo de Han ada 2, gitu ya. 他们要学汉语还是学韩语 ya. Jadi ini sebenarnya cuma mau latihan, oh nadanya beda ya, Han ada 4, Han ada 2. Dan Pak Haji sudah bantu kita ya dengan susunan kalimat yang bagus. Oke, sisinin Pak Haji susunan grammarnya sudah benar ya. Dan nomor 3, apakah saya boleh lihat foto-foto itu? Baik, saya satu orang lagi. Pak Steven ya. Oke, Pak Steven, Nin hao. Saya sudah unmute, Pak. Silakan. Apakah saya boleh lihat foto itu? Oke, unmute-nya bisakah, Pak? Oke, baik. Mungkin karena sinyal ya. Gak apa-apa ya. Saya kasih kesempatan ke yang lainnya. Nanti kita coba lagi. Oke, ada Bu Keniza. Saya unmute. Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Keniza, boleh bantu saya jawab yang nomor 3? 我可以看看那张照片吗？ 我可以 foto itu ya. Oh ya, oke. 我可以看看那张照片吗？ Betul. 我可以看看那张 selembar ya, betul. 那张照片吗？很好。
谢谢您Ibu Keniza sudah 谢谢 jawab. 老师。 Ya, 不客气，谢谢您，再见Ibu, saya mute ya. Oke, jadi 我可以看看那张照片吗？我可以看看ya, lihat-lihat. 那张 itu adalah selembar ya untuk foto, 照片 ini adalah foto. Oke, 应该是没问题, harusnya nggak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Vivo, 老师, apakah 中文 sama dengan 汉语？中文, ya kalau garis besarnya boleh sinonim dengan Hanyu boleh. Tapi 中文 itu dia ada pemakaian khususnya gitu ya. Sorry. 中文, sebentar ya, saya lupa kasih pinin. 中文. 中文 itu kalau misalnya mau spesifik bedanya, 中文 adalah bahasa yang ditulis. Hanyu adalah bahasa omongan. Jadi makanya kita bilang percakapan bahasa Mandarin itu translate-nya Hanyu Hui Hua. Nah, kalau 中文 misalnya bahasa yang ditulis misalnya nama kita tuh sebenarnya ditulis ya. Jadi 中文名字 kita nggak bilang Hanyu 名字. Jadi mereka punya pasangan masing-masing. Walaupun sama-sama artinya bahasa Mandarin. Itu sih penjelasan dari saya ya. Ini Bapak atau Ibu tentang perbedaan 中文 dan Hanyu ya. Jadi kalau misalnya di sini Laoshi saya boleh nggak gantiin si Hanyu dengan 中文? Boleh. Boleh ya, boleh. Karena di sini konteksnya kan cuma bahasa Mandarin. Nggak ada jelasin ini bahasa Mandarin tertulis atau percakapan atau apa. Boleh ya. Tapi kalau nanti misalnya kayak pasangannya, nama Mandarinmu siapa? Nah, kalau di situ nama Mandarin teman-teman perlu translate-nya adalah 中文名字, bukan Hanyu 名字. Nggak ada orang pakai Hanyu 名字. Begitu juga yang tadi saya kasih contoh yang sangat jelas adalah percakapan bahasa Mandarin, maka kita bilangnya Hanyu Hui Hua. Bahasa Mandarin percakapan. Yu itu bahasa, ya makanya ada kou di situ. Oh, Ibu Liana ya. Oke, baik. Karena nggak rename, jadi saya nggak bisa panggil nama. Oke, ya itu ya penjelasannya ya Bu Liana ya. Oke, 照片, iya benar, 照片 adalah foto. Oke, 好，我们的时间到了是吧？kita sampai di sini dulu hari ini. 我们下星期见，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜，谢谢。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。